videoku sebelumnya, aku sudah banyak mengajarkan tentang timeline untuk mengakuisisi sebuah properti. Kemudian masuk ke dalam tahapan kedua, financing. Kemudian yang ketiga, itu adalah cara menemukan propertinya. Dan yang terakhir, keempat adalah cara memanagenya. Tapi teman-teman, sebenarnya ada gap di antara yang ketiga dan keempat, yaitu adalah branding. Branding ini tidak pernah aku ajarkan. Aku sendiri juga lupa melakukan PR ini. Padahal menurutku branding ini sangat powerful dan berpengaruh banget. Dan aku membagikan kerangka berpikirnya supaya kalian bisa belajar juga. Dan siapa tahu kalau kalian itu punya brand lain ataupun punya kos-kosan yang akan dibentuk, kalian bisa membuat brandingnya dulu sebelum kalian masuk ke sana. Nah, untuk di video kali ini, karena ini juga pengalaman yang baru banget buat aku, jadi aku bakal buka laptop karena ini detailnya sangat panjang. Nah, ada 4 alur yang harus kalian ketahui dalam membuat sebuah branding. Yang pertama adalah data riset. Kalian harus meriset dulu tentang produk dan kompetitornya kalian. Kemudian, setelah kalian masuk ke data riset, baru masuk ke big idea dan brand naming. Kalian akhirnya sudah tahu nama apa yang cocok setelah dapat datanya ini. Dan yang ketiga, itu adalah logonya dibentuk berdasarkan brand naming dan the big idea yang pengen kalian jalankan. Kemudian yang keempat, baru media implementationnya. Jadi setelah muncul logo, implementasi dari wordnya, dari soundnya, dari detail suasananya, semuanya itu bakal ada setelah kalian melakukan 3 hal yang terdepan tadi. Nah, di sini aku akan bahas secara konteks kos-kosan. Tapi ini cara berpikirnya kalian bisa implementasikan untuk brand-brand kalian. Yang pertama, untuk data riset ada 7 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah data produk. Kalian harus tahu dulu tentang data-data produknya ini. Spek-speknya itu seperti apa, kemudian sejarahnya, kenapa kalian membuat ini, kenapa kalian memilih ini. Yang kedua, kalian akan masuk kepada produk positioning. Kalian harus tahu dulu visinya itu mau menjadi apa, dan nilai atau value yang ditawarkan itu mau apa. Kalian pengen apa nih? Pengen bagus di apa? Servisnya kayak, dari segi kamarnya kayak, atau paling wangi kayak. Visinya pengen menciptakan kos-kosan yang super affordable. Kemudian value yang ditawarkan tuh apa? Misalkan dari harganya yang worth it, atau mungkin dari interior-interiornya kalian juga bisa menggunakan barang-barang yang sebenarnya bisa membuat mereka itu jauh lebih worth it. Yang ketiga itu kan misi. Misi itu bagaimana cara kalian melakukannya. Kalian bisa nih membuat misinya dengan apa yang mendukung supaya kos-kosan kalian itu menjadi kos-kosan yang super affordable. Kalian sudah nge-laundryin, kalian sudah memberikan printing secara gratis, kalian sudah menyediakan laptop bersama. Apapun itu kalian bisa lakukan. Dan yang kemudian adalah 4, target market dan target audiensnya. Target market ini harus benar-benar spesifik. Target market ini juga dibagi beberapa details. Yang pertama adalah demografis. Kalian harus tahu dulu sebenarnya yang kalian mau serang itu siapa. Nah, kemudian SES-nya juga harus jelas ya. Mereka itu punya penghasilan kurang lebih berapa. Kemudian usia juga penting. Kalian harus tahu mereka ini usianya di rata-rata range-nya di angka berapa. Karena semakin detail kalian brand positioning akan semakin jelas. Kemudian jenis kelamin juga harus detail. Kalian mau spesifiknya 70% mengarah kemana, supaya kalian punya copywriting pun juga bisa kena ke mereka. Kemudian geografis udah jelas ya. Kemudian yang terakhir adalah behavior. Behavior ini itu tuh yang menurutku harus se-niche mungkin. Misalkan aku nulisnya orang-orang yang suka staycation, orang-orang yang suka experience, reading, content creator, scrolling sosial media, yang suka yang namanya fotografi, videografi. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kalau kalian simpulkan ya, yang tadi aku omongin itu, kalian akan jadi spesifik. Oh, kalau misalkan orang-orang yang seperti ini, mereka sukanya dipanggil seperti apa? Oh, kalau traveling, staycation, experience, mereka berarti suka banget sama sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang mungkin nggak ada di sana. Kalian bisa kasih dalam bentuk nuansanya. Terus habis itu ada 1 hal 2 hal yang mungkin kalian bisa kasih secara lebih. Itu mereka senang banget karena mereka suka experience. Nah, kemudian yang kelima itu adalah nilai yang ditawarkan atau value proposition. Nah, ini artinya apa? Ini adalah nilai yang Anda yakin membuat produk ini itu menjadi unik dan berbeda dibanding dengan produk-produk yang sejenis. Kira-kira kos-kosan mana yang bisa memberikan value yang lebih dan penawaran yang lebih bagus dibandingkan yang lainnya. Misalkan satu-satunya kos-kosan yang punya vibes American Latin gitu kan. Bagaimana caranya? Dengan menambah interior Amerika Latin. Setelah itu baru masuk ke SWOT analysis. Di sana kalian akan bedah strength, weakness, opportunity, dan threat-nya kalian. Kalian bisa cari apa aja yang sebenarnya bisa dilakukan di sana. Misalkan strength-nya kalian ya karena kalian
kalian tahu harga bangunan, sehingga ketika kalian bangun harganya bisa murah, sehingga kalian bisa memberikan nilai sewa yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor kalian. Kemudian weaknessnya kalian, ya kalau weaknessnya mungkin agak jauh ya, atau mungkin nggak bisa di deket-deket tempat-tempat yang prime karena kalian kan nyarinya yang affordable. Opportunity-nya kalian menjadi pemain satu-satunya yang ada di sana mungkin ya. Yang kemudian trade-nya, ancamannya bisa jadi nggak laku nih kalau misalkan kita main di kondisi yang cuma satu-satunya di sana. Jadi itu semuanya ditulis sehingga ketika branding ini jalan kalian udah bener-bener bisa melakukannya. Kemudian yang ketujuh adalah competitive landscape. Di sini kalian harus tahu ya, di competitive landscape juga dibagi menjadi 3, yaitu adalah place, product, sama price. Place-nya sendiri kalian lihat place-nya dari ke tempat orang lain, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, dan trade-nya apa. Nah, kemudian produknya kalian juga jabarin seperti hal itu, dan kemudian yang terakhir adalah price-nya. Di sini ketika kita ngomongin price, kalian ngomongin strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, trade-nya apa. Dan ketika semuanya itu sudah digabungkan menjadi satu, barulah kalian masuk di sana untuk membuat big idea-nya dan naming-nya itu tuh maunya seperti apa. Ketika kalian sudah tahu nih semuanya kompetitornya kalian apa, kalian bisa nih menyimpulkan oke, nama yang cocok dan gampang diingat. Jangan sampai kalian memakai nama-nama yang terlalu pusing, yang even di spell aja juga kadang-kadang orang masih salah. Itu bakal menyebabkan kalian susah diingat sama orang. Lebih bagus kalian menggunakan kata-kata yang cuman kayak 4 kata, 5 kata, yang kayak orang-orang kalau ngomong gampang banget gitu, yang simple-simple, tapi ketika kalian sudah mendapat risetnya itu kalian bisa menjadi powerful. Yaitu semua disesuaikan lagi ya dengan apa yang kalian telah riset tadi. Ketika habis itu kalian munculkan nama namingnya, kemudian baru masuk ke dalam logonya, kalian membuat logo yang seperti apa, dan dari sana baru masuk ke media implementationnya. Mulai dari fontnya kalian urus, mulai dari penataan tempatnya itu kalian lurus, kalian interiornya juga sesuai dengan implementasinya, itu pasti bakal bagus banget. Nah, hal-hal yang seperti itu bakal bisa bikin kalian itu jadi jauh lebih viral. Nah, kurang lebih untuk membuat branding yang bagus adalah kalian harus mengumpulkan data-data tersebut, dan implementasinya kurang lebih seperti itu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika kalian punya komentar yang mungkin berbeda dengan apa yang aku pikirkan, kalian bisa langsung masuk di kolom komen, kalian coba ngobrol dan aku akan balas sebisa aku. Ingat teman-teman, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.